Ini agar Nabi Muhammad diserahkan kepada orang kafir Quraisy untuk diperlakukan, diperdayakan, tetapi bisa bertahan 3 tahun. Abu Thalib meninggal, Siti Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal. Itu yang dikatakan sebagai amul husni, tahun suka, tahun duka cita, tahun kesedihan. Ya, kalau ibu mau meninggal, mas suaminya, gimana bu? Siti Khadijah berpesan kepada Rasulullah SAW menjelang wafatnya. Pertama, Siti Khadijah minta maaf. Layak nggak Siti Khadijah minta maaf pada Rasulullah? Sebagai seorang istri layak, wajar. Tapi apa kata Rasulullah? Engkau tidak ada salah, bahkan akulah yang salah kepadamu Siti Khadijah. Belum bisa membahagiakanmu sebagai seorang istri. Itu Rasulullah SAW. Ya bu, pesannya apa pesan Siti Khadijah? Enggak kepada Rasulullah langsung, dipanggil Fatimah anaknya. Wahai Fatimah, ya, sampaikan kepada bapak lu, sampai kepada bapak kamu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya malu mengatakannya. Subhanallah, istrimu punya rasa malu yang luar biasa. Kenapa? Karena beliau minta, tolong nanti kalau aku meninggal, aku minta sorbannya Rasulullah jadi kafan untukku. Subhanallah. Ya, kalau istri mah minta baik sama istri ya, sama suami ya. Ini malu Siti Khadijah minta-minta. Ya, singkat cerita, ketika wafat, ya menjelang wafatnya ketika sakaratul maut, ya Khadijah, isbiri, sabar. Allahu yuqri'uki as-salam. Allah menyampaikan salam kepadamu bahwa Allah sudah siapkan surga untukmu. Allah. Ya, itu kabar terakhir Rasulullah SAW kepada Siti Khadijah. Nah, dalam suasana duka seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersiapkan skenario-nya untuk memperjalankan baginda Rasulullah SAW melihat singgasana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nanti insya Allah sambungannya diteruskan sama Ustaz Nurdin. Ya, saya sampai di sini aja, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Isra Mi'raj ini yang kita tahu juga sebagai Mi'raj, sampai mukjizat sholat, ya. Dan sebelum peristiwa itu dalam ceritanya Rasulullah SAW waktu wafatnya Siti Khadijah, wafatnya Abu Thalib, ya beliau sempat ngendong di Umi Hani, di rumah keluarganya. Ya, jadi pemimpin juga boleh ngendong Ustaz. Ya, di rumah lurah, kagak pernah diminta. Ya, Rasulullah diminta ngendong di rumah Umi Hani, di rumah bibinya. Ya Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah, kali-kali ngendong di rumah saya, di rumah bibinya. Umi Hani ngendong. Malam-malam dalam suasana kayak itu dibangunin oleh malaikat Jibril. Malam dibangunin, bangun sejenak, tidur lagi Nabi Muhammad. Dibangun lagi 2 kali sampai 3 kali, disenggol kakinya, terbangunlah Rasulullah SAW. Lalu digotong Rasulullah SAW di sumur Zamzam. Setelah peristiwa yang namanya pembelahan dada Rasulullah SAW, dicuci hatinya dengan Zamzam. Ya, itu nanti juga akan diceritakan oleh Ustaz Nurdin. Ya, artinya di sini ada satu pelajaran yang namanya sholat. Mi'rajul mu'min itu as-sholat. Mi'rajnya seorang mukmin itu sholat. Artinya sebelum sholat, kalau kita mau benar-benar sholat kita efektif, bagus, berhasil, kita harus membersihkan hati kita. Itu diajarinnya menurut dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 3. Terakhir, ada 3 penyakit hati, ya, yang memang harus benar-benar kita perhatikan agar sholat kita efektif. Sebentar ya. Dunia, nyari duit boleh nggak? Disuruh, yang nggak boleh lupa.
Ketika udah dapat duit, lupa sedekahnya, lupa zakatnya, lupa komitmennya sebagai seorang mukmin untuk peduli pada tetangga, berbagi. Ya, RW mana RW? Ya, di sini ada kas RW ya, kas RW untuk yang isolasi mandiri COVID. Itu kepedulian. Ya. Kalau nggak ada kepedulian, itu namanya hubbud dunia. Ya, hartanya dimakan sendiri, nggak dibagi-bagi. Jadi yang pertama penyakit hati. Yang kedua al-ananiyah, egoisme. Ego mandirian bagus, tapi kalau egois, ya nggak usah dipikirin tuh tetangga kita mau sholat, mau kagak, ya terserah, mau ngaji, mau kagak, yang penting kita jadi orang yang soleh. Itu namanya egois, kagak boleh. Ya, dan yang terakhir adalah gengsi. Tahu gengsi Bu? Di gengsi biasanya gejala dari sombong. Ya, gengsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang pemimpin dunia, tapi beliau masih sempatkan ke pasar. Benar Bu? Hah? Bapak kan suka gengsi ya? Ya mah ke pasar. Saya kan laki-laki mah, yang ke pasar itu perempuan. Ya enggak, Rasulullah SAW ke pasar Pak Ustaz. Ya, jadi gengsi ini awal daripada kesombongan. Hilangkan penyakit itu agar kita bisa mi'raj pada Rasulullah SAW dengan salat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah adzim wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billah, subhanallah, sangat amat luar biasa suatu ilmu yang diberikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Idris MA. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama dan kita dapat mengambil hikmah daripada apa yang beliau telah sampaikan. Kepada Bapak DKM, silakan Pak, nemanin Pak Wali Pak Camat Pak. Di sini kita lihat ada pohon bonsai. Ini adalah kreasi daripada remaja Karang Taruna dan remaja Majlis Talim. Semua ini adalah yang menampilkan remaja-remaja Masjid Hidayatullah. Mohon dukungannya. Juga alhamdulillah kepada Bapak Lurah, Bapak Camat dan Bapak Wali. Ini warga RW 03 begitu antusias, baik dari segi kasih sayangnya terhadap anak-anak yatim, pedulinya dengan anak-anak yatim, atau pedulinya dengan tempat ibadah, sarana ibadah, dan sangat peduli terhadap syiar agama Allah. Jadi semuanya ini adalah infak sodakoh dari seluruh warga RW 03. Kami tidak mengeluarkan proposal keluar, tapi kalau Pak Wali, Pak Lurah, Pak Camat mau ngasih, alhamdulillah. Ini semua adalah dari warga RW dan inayah pertolongan dari Allah untuk mengelola kota Depok. Selanjutnya Ibu, Bapak, jamaah sekalian, kita dengarkan sama-sama mau'idhah hasanah ataupun ilmu-ilmu agama yang nanti akan disampaikan. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para tuan-tuan guru, para kiai, para asatidz wal asatidzah, wabil khusus Bapak Wali Kota Depok yang alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini dapat bertemu dan berkumpul bersama kita. Mudah-mudahan senantiasa apa yang dicita-citakan dan diniatinya senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Lurah Kecamatan Pancoran Mas juga ikut hadir
dan juga segenap pengurus Masjid Jami Hidayatullah, guru saya Kiai Haji Mat Sani yang dari kemarin-kemarin pada kongko baik kongko nanti kongko. Ya alhamdulillah, saya juga tadi dari jam 2 saya udah jalan muter konvoy dulu kata Depok. Alhamdulillah sampai juga ke Hidayatullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang kita semua, mudah-mudahan pada kesempatan subuh kali ini barokah Isra wal Mi'raj, diberkahkan usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sampai kita kepada bulan yang sangat kita nanti-nantikan yang bernama bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, saya makmuman bareng sama Pak Wali. Kalau bahasa saya tema ribet urusan. Jadi yang enak makmuman. Kalau makmuman tinggal ikut imam selesai. Apa yang disampaikan Pak Wali dikit-dikit saya comot-comotin dulu. Nah, comot ini Pak Wali bahasanya. Kita orang Depok. Pertama, bahwa Isra wal Mi'raj itu adalah satu peristiwa terbesar dan sangat besar yang tidak bisa dimasuki lewat akliyah. Berbicara Isra Mi'raj, kita berbicara iman. Kita semua yang subuh ini kumpul bareng bukan lantaran kita ini bareng ketemu Pak Wali Kota. Kita hadir subuh ini lantaran kita memperingati peristiwa yang sangat dan amat besar yang hanya mampu dan bisa dijangkau lewat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Konteksnya adalah siapa saja yang menghadiri Isra wal Mi'raj adalah orang-orang yang imannya sangat dan amat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang kumpul pagi ini, kita semua yang imannya istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebab kita menghadiri peristiwa yang sangat dan amat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, baginda Rasul waktunya singkat. Dari alam nasab, alam malakut sampai ke alam lahut waktunya singkat. Beliau ketika selesai alam nasab, alam indrawi, selesai alam indrawi, alam malakut, alam malaikat semua. Bablas lagi kemana? Alam lahut. Jibril selesai. Jibril nggak mampu Pak. Jibril itu komandan di malaikat. Nggak kuat malaikat Jibril itu. Selesai sampai sini aja Muhammad. Kata Nabi Muhammad, 8 tadi kita bareng begitu. Ini bahasa orang Depok begitu tuh. Ini kalau saya terusin saya hangus ini. Selesai turun sama sini Muhammad ya. Nah tadi Pak Wali nyambut tuh. Sebab sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj, baginda Rasul mengalami general check up kalau bahasa kerennya tuh. Dibelah dada beliau, dibersihin, dimasukkan iman, ilmu dan hikmah, dibersihin. Makanya makmuman Pak Wali saya menyerempet dikit aja dah. Ya. Kenapa itu maknanya? As-shalah mi'rajul mu'minin. Siapa saja yang sholat itu mi'raj. Mi'rajnya orang-orang beriman. Baginda Rasul Isra wal Mi'raj menerima mandat Gusti Allah. Kita sekarang yang sholat adalah kita yang melaksanakan hasil dari Isra wal Mi'raj. Dahulu baginda Rasul menghadap Allah lewat Isra wal Mi'raj. Sekarang kita menghadap Allah dengan kita al-qimis sholat, mendirikan sholat sebagai bentuk daripada haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita untuk menyembah. Nah, konteksnya adalah ibu bapak, ya, bahwa kalau kita ingin mi'raj Rasulullah SAW dibersihin, dan kita mau sholat nih bersihin hati kita. Kalau bahasa orang Depok bilang dikupiak. Nah dikupiak orang sini nih. Depok semuanya kan dikupiak. Tuh kalau dikupiak kok dibersihin. Jadi Pak Wali ngelincin tuh penyakit-penyakit hati. Ya, saya rincin dikit. Baik-baik sama penyakit iri. Iri itu dasar mula dari kepribadian.
sanggup kepribadiannya naik peringkatnya di hasan. Dari hasan itu akan naik lagi tuh. Kenapa orang hasan nggak demen dewekan? Tahu sendiri kan? Dewekan itu sendirian. Orang hasan tuh nggak bener tuh. Orang hasan tidak betah sendirian. Orang yang hasan pasti jadi kawan, jadi partner. Makanya dihasut. Larasnya orang-orang yang dia tuju, pelurunya aib. Itu pasti. Kenapa kok aib pelurunya? Sebab untuk menghancurkan seseorang itu bibit unggulnya aib. Jadi kita semua yang hadir nih, itu aib diceblokin di kidul, ceblokin mana ceblokin? Itu aib diceblokin di kidul, di pelor udah berkembang tuh. Diceblokin di pelor, di betan udah berkembang. Diceblokin di betan, di kulon udah benang. Kenapa? Sebab peluru yang paling istimewa untuk menghancurkan seseorang adalah aib. Sebab aib bibit unggul, nggak kudu disiram, dia nggak kudu, bakalan hancur seseorang lewat situ. Ibu bapak saudara hadirin yang saya hormati, maka saya ringkas saja, ibadah sholat kita itu nggak lain dan nggak bukan untuk menggapai ridho Allah. Salah satu hadis baginda Rasul yang saya sampaikan itu, bahwa kata baginda Rasul, innallaha yurda lakum salasan. Allah itu akan meridhoi kepada tiga. Apa yang pertama ya Rasul? Yang pertama adalah anta abudullah wa la tusyrik bihi syai'a. Hendaklah jadikan kepribadian kita itu sebagai makhluk atau hamba Allah yang memang benar-benar mengabdi kepada Allah. Kita ini kadang mengaku hamba Allah, ibu hamba Allah bukan? Hamba Allah bukan? Bapak-bapak hamba Allah bukan? Hamba Allah, tapi kadang perilaku kita sebagai Tuhan. Betul itu Pak. Kita ini kadang mengaku kita hamba Allah, tapi dalam kiprah berkehidupan kita ini kadang-kadang seolah-olah perilaku kita perilaku Tuhan. Apa contohnya? Sederhana saja. Bukan buat ibadah. Pan Tuhan mah nggak ibadah. Kita orang-orang bego susah beribadahnya. Berarti perilaku sholat perilaku Tuhan. Dan ibadah kita itu nggak boleh asal-asalan. Ibadah itu harus ada nafsul amri wa mukallaf. Tidak bisa seseorang ibadah taklid buta, ikut-ikutan. Makanya di Depok ada beberapa majelis taklim. Makanya anta abudullah wa la tusyrik bi syai'a. Ibadah jangan dikotori dengan kesyirikan. Nah, ini kaifiahnya apa yang disampaikan Pak Wali, penyakit hati namanya riya. Namanya riya. Riya itu apa? Riya itu sahabat pernah nanya, ma huwa riya ya Rasul? Ar-riya inna riya asyirkul khafi. Riya itu syirkul khafi. Saya kasih gambaran ibu biar gampang memahami Mbak Subuh ini. Syirkul khafi itu kayak gimana? Saya kasih tafsir begini. Ibu tahu semut hitam? Bro, tahu semut? Bapak tahu semut? Semut hitam kecil berjalan di atas batu yang hitam. Jalannya di waktu malam yang kelam. Jawab biar kompak. Itu semutnya ada nggak? Semutnya ada nggak? Ini pada tidur dulu nih. Semutnya ada nggak? Bu, semut hitam kecil berjalan di atas batu yang hitam. Jalannya di waktu malam yang kelam. Itu semutnya ada apa enggak? Kelihatan enggak? Syirkul khafi. Berapa banyak ketika kita menghambakan diri kepada Allah, syirkul khafi ini bersemayam pada diri kita. Memang enggak kelihatan, tapi nyatanya hati-hati. Insya. Jadi pulang dari sini tadi ngaji apa? Sama ada Pak Wali ngaji semut bang, begitu. Ngaji semut ya. Itu anta abdullah wa la tusyrik bi syai'a. Yang kedua, wa anta simu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Enggak boleh kita ini lepas dari bukhul. Selesai kita sholat jaga sholat
selesai kita sholat, jaga ukhuwah basariyah, ukhuwah watoniyah kita kemudian cepul lagi di situ. Kenapa? Sebab sumur yang dalam ketika itu turun embernya naik ke atas pasti hasil. Siapa saja yang menyambung silaturahim pasti akan memiliki hasil. Ibu bapak punya sumur yang dalam, ibu kerekkan pakai timbaan, bahasa orang Depok nih, ya itu ibu tarik bisa enteng bisa berat tuh ember, betul bro? Kalau berat pasti airnya ikut. Kalau enteng kurang panjang tambangnya. Kita ini nggak akan sampai kepada tujuan kalau tambangnya kurang. Kita nggak akan sampai kepada tujuan ibrah kita di alam dunia ini kalau tambangnya kurang panjang. Jelas bro? Maka silaturahim itu memanjangkan satu buhul sebagai akses jembatan untuk menyampaikan kepada satu tujuan. Insya yang terakhir, wa antum nasihu man wahallallahu amrakum. Saling nasihatin tuh kepada yang faknya nggak ngerti pemerintahan dan wali, nggak ngerti juga bahasa gitu kejauhan Pak Wali ada Pak Camat. Wah Pak Camat juga kejauhan ada Pak Lurah. Lurah kejauhan RW, RW kejauhan RT, RT kejauhan modal aja udah susah sih. Ya, ibu bapak saudara hadirin yang saya hormati, bagaimana maknanya? Saya kasih tahu lagi biar gampang. Ibu kalau mau kondangan itu teremosan di bibit lantaran ibu pakai pensil macam-macam pak. Ibu beli kalau dan macam-macam Pak Wali. Kadang-kadang kalau nggak ada pensil alis, pensil 2B dipakai tuh. Yang penting ada kerang, nggak usah cermin yang kita bersihin. Sebab itu muka ibu yang teremosan pensil 2B tadi, kalau ibu bersihin, itu kacanya pun ikut bersih. Selesai. Kenapa nasihat kita kepada anak cucu mantu susah untuk sampai? Saya kasih contoh lagi. Ini latar masjid Hidayatullah nggak bakal bisa bersih di sapu kalau sapu hidupnya kotor. Ya, jelas ya. Mau ngapain Pak Marbot? Oh, bersihin masjid Hidayatullah usah. Oh, silakan. Pas dilihat sapu hidupnya dekil of the kumal. Latarnya mau dibersihin karena sabunya kotor, maka nggak akan bisa. Itu ya Pak ya. Maka kalau muka kita yang kotor, bersihin muka kita, jangan kacanya. Kalau latar masih kotor, jangan kita repot-repot, sabunya pun harus bersih. Kalau sabunya bersih, insya Allah bisa bersihin kita punya latar masjid. Terakhir ibu bapak, maka dalam kehidupan ini orang yang sholat mi'rajul mu'minin itu pasti hatinya akan bersih. Amin ya robbal. Kalau hatinya bersih, insya Allah nggak akan salah tindak dan salah sikap. Orang yang salah tindak dan salah sikap karena hatinya gelap. Saya kasih contoh sebagai penutup. Ada orang laki gemuk, gendut, jelas, sakit dibawa ke rumah sakit. Pak Wali saya mau izin. Oh silakan Pak. Mau kemana? Mau ke RSUD Pak. Bawa orang sakit. Siapa? Laki-laki gendut Pak perutnya. Dibawa ke RSUD Pak. Sampai di sana, ya kan? Masuk ke ruangan IGD, ditutupin dari ujung kaki ke ujung paha. Suster nggak pakai dilihat lagi, langsung dimasukin ke ruang bersalin. Yang penting nggak mungkin gendut perutnya ini. Ini contoh gambar orang yang hatinya gelap bakal salah tindak, salah sikap Pak. Ini contohnya, muatannya. Selesai dibawa ke ruang bersalin, dokter perempuan lapor. Gimana suster? Oh dok udah rapi. Gimana? Di IGD dok. Tapi sudah pindah ke ruang bersalin. Siap. Itu yang namanya dokter perempuan malah cakep bener kata Pak Wali, cakep banget dok ini. Ya kan? Masuk aja ke ruang bersalin dok. Kagak dibuka dari ujung kaki, ujung rambut merogoh. Emang udah ngangkang. Mau izin Pak Wali. Ya. Itu kata dokter perempuan merogoh tak buah bro. Ini nyelebaknya perlu segera Depok nih. Bukan Depok kan gede-gede loh. Apa maknanya? Ibu bapak, ini sebagai penutup dari saya. Orang bisa salah tindak, salah sikap kalau hatinya gelap.
Dan kalau orang pengen bersih, memberikan lentera terang di dalam hatinya itu sholat. Sebab orang yang sholat bersih daripada hadas kecil dan hadas besar, bersih lahiriahnya, bersih batiniahnya. Insya Allah jikalau itu semua kita dapati, tergolong kita mi'rajul mu'minin. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini saja ibu bapak yang dapat saya sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota Depok sebesar 3 juta rupiah. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.